Istilah Bell's palsy mungkin asing bagi sebagian orang. Data global menunjukkan insidensi Bell's palsy sebesar 15 hingga 30 kasus per 100.000 populasi. Bell's palsy adalah kondisi lumpuhnya saraf wajah akibat peradangan dan pembengkakan saraf yang mengontrol otot pada salah satu sisi wajah. Biasanya kondisi tersebut membuat perubahan bentuk pada salah satu sisi wajah terlihat perot. Lantas, langkah apakah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya Bell's palsy? Apakah Bell's palsy bisa datang secara tiba-tiba? Pada usia berapa Bell's palsy bisa terjadi? Laki-laki atau perempuankah yang rentan terserang Bell's palsy? Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas apa itu Bell's palsy, kita akan membahasnya dalam Hidup Sehat kali ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Haikal. Di acara kesayangan kita tentunya. Betul. Nah, di kita nih sudah ada Dr. Ziki Yomana, dokter neurologis, dan Mas Lavi. Halo Mas, halo Dok. Ya, halo. Nah, kita akan membahas mengenai Bell's palsy ya. Betul. Nah, jadi Mas Lavi ini adalah penderita ataupun penyintas dari Bell's palsy. Nah, Mas Lavi ini kapan nih terkena Bell's palsy dan tahu nggak apa penyebabnya? Saya sudah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, Dr. Ziki, ini ngomongin Bell's palsy gejalanya seperti stroke ya. Apakah ada kaitan dengan stroke? Nah, kita akan jawab ya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kehidupan para artis tak pernah luput dari tuntutan untuk selalu menjaga kesehatan. Mereka harus selalu menjaga diri agar selalu tampil prima di depan penggemar mereka. Sayangnya sejumlah artis Hollywood nyatanya pernah berjuang melawan kelumpuhan wajah. Lantas siapa saja artis yang pernah alami kondisi kelumpuhan wajah? Pertama, Angelina Jolie. Angelina Jolie pernah mengabarkan bahwa dirinya pernah mengidap Bell's palsy. Penyakit tersebut mengakibatkan kerusakan saraf wajah pada Jolie. Ia mengalami kelumpuhan wajah di salah satu sisi. Angelina Jolie berjuang melawan kelumpuhan wajah dengan mengikuti terapi akupuntur untuk pemulihan. Kedua, Scarlett Moffat. Scarlett Moffat mengaku pernah menderita Bell's palsy pada usia 11 tahun usai mengalami kecelakaan sepeda. Kala itu mulutnya miring ketika berbicara. Moffat juga kerap merasakan mata kirinya berkedut ketika dirinya kelelahan. Terakhir, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone yang terkenal karena membintangi Rambo ini pernah mengalami kelumpuhan wajah yang dideritanya lantaran komplikasi saat lahir. Bahkan, Stallone memiliki gaya bicara yang khas saat berbicara. Jika diperhatikan dengan seksama, senyum pria itu cenderung bengkok dengan bicara yang tidak jelas. Kedua hal tersebut merupakan efek sisa dari Bell's palsy yang diidapnya. Itulah tadi sederet aktor Hollywood yang pernah mengidap Bell's palsy. Nah, itu dia artis Hollywood yang berjuang melawan Bell's palsy. Jadi dapat menyerang siapa saja. Dr. Ziki, ini kan Bell's palsy ini gejalanya sama kayak stroke ya. Ada miring sebelah. Tapi Dok, ada fakta mitos berikut ini nih. Bell's palsy adalah kelumpuhan otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot. Kelainan ini juga dikenal dengan istilah lain, yaitu penyakit kelumpuhan saraf wajah akut. Kondisi ini membuat sebagian orang sering menduga Bell's palsy adalah gejala stroke. Ini fakta atau mitos ya? Fakta atau mitos, Dok? Iya. Itu mitos. Mitos ya? Mitos. Oke. Jadi Bell's palsy sama stroke itu ada 2 hal yang berbeda banget. Iya. Meskipun penampakannya secara sepintas ya, agak-agak mirip, tapi sebetulnya penyebabnya beda. Dan lokasi tempat kejadiannya atau kerusakan saraf itu beda juga. Oke. Apa Dok penyebabnya ini? Nah, penyebab para Bell's palsy adalah sebetulnya idiopatik ya. Idiopatik itu artinya masih banyak penyebab, cuman teorinya banyak mengatakan salah satunya disebabkan karena virus. Oke. Karena virus. Sedangkan kalau stroke kan gangguan pembuluh darah di otak, beda. Nah, kalau Mas Lavi apa nih? Tahu nggak apa penyebabnya pas awal kena Bell's palsy ini? Ya mungkin karena saya kelelahan. Kelelahan? Iya. Emang waktu itu kondisinya Mas Lavi lagi ngapain? Lagi mengemudi. Lagi mengemudi Iya. ya? Terus saya pulang ke rumah, bangun tidur pagi-pagi, toto sudah
belok. Oh, kalau boleh tahu profesi Iya. Mas Raffi apa, Mas? Saya driver. Driver Driver, ya, ya. berarti seharian mengemudi Iya. dan waktu itu kondisinya memang lagi capek Kelelahan. ya, Mas Ya. ya? Betul. Oke. Oke. Ya. Nah, sudah berapa lama Mas Raffi ini menderita Bell's palsy ini? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Iya. ya? Sudah 2 Sudah tahun. terapi apa aja nih? Saya di fisioterapi 27 sesi. Heeh. Terus juga ada latihan di rumah pakai alternatif dari dokter, botol kaca, Oke. pakai air panas gitu, Dok. Jadi sudah 2 tahun ya? Iya. Dan memang menetap gejalanya atau hilang timbul nih? Menetap, Dok. Menetap? Iya. Menetap. Oke, ya. Nah, apa aja sih gejala yang Mas Raffi rasain, Mas? Waktu itu sakit kepala di belakang. Di bagian belakang kepala ya? Iya, sakit kepala di sini. Terus apa lagi Mas Raffi gejalanya? Apa lagi gejalanya selain sakit kepala? Nggak ada, tahu bangun tidur udah berubah aja. Mendadak ya? Iya. Mendadak. Ada gangguan nggak, Mbak? Misalnya jadi sulit mendengar Iya. atau makannya Iya. jadi mati rasa sebelah atau gimana? Ya sampai sekarang saya ngerasain di kuping sebelah kanan saya tuh ada ngedengung gitu. Mendengung ya? Oh, Oke. berdengung Kalau ya. penglihatannya apa ada gangguan Mas? Enggak, kalau Nggak ada. penglihatan. Kalau penciumannya atau pengecapannya Enggak, nggak ada ya? nggak ada. Oke, iya. Nah, Dr. Dok, Ziki. Dok, ini gimana, Dok? Kalau kayak gini, Dok, itu apakah masih bisa disembuhkan nggak, Dok? Sebetulnya kalau kita bisa bicara mau disembuhkan atau tidak gitu ya, prinsipnya Bell's palsy itu sebetulnya mayoritas bisa sembuh sempurna sebetulnya. Tapi tergantung seberapa cepat ditangani dan seberapa tepat. Iya. Nah, kecepatan ini kadang yang kita suka agak nggak ngeh gitu ya, karena Betul. masih banyak bias kita berpikir ini bukan Bell's palsy tapi karena apa gitu ya. Iya. Nah, kalau udah 2 tahun sebetulnya bukan saya bilang tidak bisa disembuhkan, sebetulnya kita harus cari tahu dulu fungsi sarafnya ini gimana kabarnya. Nah, apakah masih istilahnya gampangnya apakah masih ada listriknya, masih ada kontaknya atau enggak gitu ya. Itu biasanya kita harus melakukan suatu pemeriksaan dulu namanya blink reflex ya. Jadi pemeriksaan seperti pemasang kabel di area wajah tertentu ya, kemudian kita akan langsung aliran listrik, kita akan lihat. Kalau memang ternyata aliran listriknya masih relatif bagus, sebetulnya mungkin masih bisa disembuhkan. Tinggal bagaimana caranya kita akan mencari modalitas yang paling pas dan paling nyaman buat pasien tersebut. Oke, Dok. Ini ada fakta mitos berikutnya, Dok ya. Nah, kita lihat berikutnya tayangan ini. Menyalakan kipas angin atau berdiam diri di ruangan ber-AC kala cuaca panas tentu hal yang menyenangkan. Bahkan tidak jarang seseorang tidur menghadap kipas angin untuk menyejukkan suhu udara di dalam ruangan kala cuaca panas. Namun pernahkah pemirsa mendengar atau mengetahui wajah yang sering terkena angin dapat menyebabkan penyakit Bell's palsy? Ini fakta atau mitos ya, Dok? Nah, Iya. ini fakta atau mitos, dokter? Ini mitos juga. Mitos ya. Mitos Karena ini juga. berkembang banget nih ya, Iya. orang berpikir seperti itu. Penyebab Bell's palsy tadi disebut di awal ya, itu paling sering disebabkan karena virus ya, karena virus. Jadi bukan karena angin, karena apa-apa gitu loh. Mungkin kalau kipas angin atau AC-nya kotor, di mana di situ banyak kemungkinan ada virus, masuk akal. Tapi bukan gara-gara itu. Karena kalau hanya karena angin, ya nggak mungkin dong. Bayangkan kalau misalnya balap MotoGP buka helm, masa mulutnya mencong semua. Iya. Dok, ini umumnya ya, gejala awalnya apakah bisa diketahui, Dok? Gejala awalnya? Gejala awal sebetulnya relatif gampang diketahuin ya. Jadi, biasanya orang akan lebih engeh atau notice begitu dia wajahnya miring, ya kan? Tapi awal-awalnya biasanya suka ada kupingnya agak nggak enak nih, kayak penuh pekak gitu ya. Ada rasa nggak nyaman di daerah telinga sebelah itu ya. Nah itu bisa. Kemudian mulutnya miring, dan yang paling penting yang membedakan dengan stroke yang pada umumnya, kalau pada stroke mulut miring, matanya bisa menutup sempurna. Nah, sedangkan kalau pada Bell's palsy, ketika mulutnya miring, maka satu sisi matanya tidak bisa menutup sempurna. Nah itu. Dan kemudian ada gangguan pengecapan. Jadi kalau makan, dia biasanya di sebelah lidah ya, tempat yang miring itu dia nggak bisa merasakan sesuatu yang manis, asam, asin. Nah itu. Oke. Nah, dokter, atau mungkin Mas Raffi bisa ada yang bertanyakan ke dokter Ziki? Kalau untuk jangka panjang kayak begini, masih bisa untuk sembuh nggak, Dok? Nah itu. Kalau untuk sembuh, nanti biasanya kita harus lakukan pemeriksaan yang tadi saya sebut di depan tuh. Jadi kabel saraf Mas Raffi itu harus dicek dulu. Ini kira-kira bahasa gampangnya masih ada listriknya nggak sih? Nah itu nanti kita akan cari tahu itu. Kalau boleh saya tanya Mas Raffi, dulu pas pertama kali berobat ke dokternya setelah berapa hari setelah miring? Saya 1 minggu.
1 minggu. Itu udah cukup lama dok ya? Agak cukup lama, karena biasanya lebih cepat diobatin, lebih ini ya. Karena faktornya banyak sih, seberapa ganas virusnya, satu, seberapa kuat daya tahan tubuh kita, nah itu ya, dan seberapa cepat diobatin juga. Nah itu sebaiknya seberapa cepat dok? Harus segera ke dokter, andai kata langsung miring gejalanya. Tapi dok nanti kita akan jawab ya. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Masih Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang Bell's palsy atau kelumpuhan separuh wajah. Nah, Mas Lavi, nah tadi Mas Lavi cerita bahwa butuh waktu seminggu ya untuk ke dokter. Nah, ketika Mas Lavi nih pertama kali kena gejalanya, itu mungkin bisa sampaikan ke dokter Ziki nih. Apa sih gejala yang paling dirasakan ketika terkena Bell's palsy ini? Gejalanya apa tuh dok? Gejala apa kan? Kan lumpuh separuh wajah kan, kemudian sakit kepala. Nah, lalu apa nih yang kira-kira mau disampaikan ke dokter Ziki mengenai gejala-gejala yang dirasakan mengganggu ketika terkena Bell's palsy ini? Pendengaran dok. Pendengaran? Nah, pendengaran jadi kayak kupingnya penuh atau mendengung gitu. Mendengung ya? Nah, memang yang namanya Bell's palsy itu kan dia gangguan di saraf wajah ya, disebut nervus facialis. Saraf wajah ini dia keluar lewat batang otak nih, ya, dari batang otak, terus dia lewat dalam telinga bagian dalam. Nah, biasanya ada peradangan di situ. Nah, peradangan di situ menjepit si saraf yang ke wajah tadi sehingga wajahnya terjadi kelumpuhan. Nah, kelumpuhan ini adalah efek dari penekanan pada saraf. Tapi pembengkakan pada di daerah di dalamnya, kita sebut namanya kanalis facialis itu akan menyebabkan telinganya otomatis terganggu itu. Oke, nah Mas Lavi, berarti kan pas ke rumah sakit nih ya, ini kan bertahan sampai 2 tahun ya, otomatis ada terapinya. Nah, terapi apa aja sih yang Mas Lavi lakukan, misalnya di rumah ataupun di... Saya disarankan sama dokter latihan pakai botol kaca, di share hangat, di pijit-pijit begini aja. Ditempel ya di bagian yang lumpuh ya. Berapa lama tuh ditempelnya Mas Lavi? Ya sekitar 15 menit aja dok. Setiap hari ya? Iya, setiap hari. Nah, saya mau nanya sama dokter, apakah efektif pakai kayak gini dok? Sebetulnya dibilang efektif apa enggak, efektif itu banyak ya. Artinya kita harus, terapi Bell's palsy ini harus keroyokan. Artinya keroyokan, satu kita kasih obat yang tepat, kemudian kita lakukan fisioterapi. Fisioterapinya bisa dengan merangsangkan, ini juga nggak salah, betul. Tapi juga lebih baik juga ditambah dengan, kan ini gangguannya motorik nih, kelumpuhan. Maka kita bisa mulai dengan misalnya senam muka atau A, I, U, E, L gitu ya, ngunyah permen karet gitu ya. Nah itu juga harus mungkin sering dilakukan juga. Mas Lavi bisa ngikutin dokter latihan muka ya? Bisa dicoba Mas? Bisa. Gimana dok tadi latihannya? Kita sebut huruf-huruf vokal, tapi ya benar-benar yang benar-benar besar gitu. A, I, U, E, O gitu. Terus kita kemungkin pipi. Nah itu kayak gini-gini, ini lebih merangsang motorik ya sebetulnya. Mungkin dicoba Mas Lavi latihannya coba. Ya. Mungkin kita coba sama-sama ya. A lebar ya. Kayak latihan vokal ya. I gitu, I-nya lebar. Sakit nggak Mas Lavi rasanya? Enggak sakit ya. Tapi agak payah nggak ketika mengucapkan vokal tadi? Enggak ya. Beda cuman tapi yang karena kok kayak nggak gerak gitu ya. Nah dok, ini kan punya masalah di telinga, pengecapan juga punya masalah ya. Nah kalau misalnya latihan seperti ini, apakah bisa membantu telinganya bisa lebih berfungsi ataupun bisa menerima rasa? Yang diharapkan sebetulnya bisa, karena dengan adanya impuls listrik atau perangsangan tersebut, maka impuls atau konduksi listrik tersebut menjadi lebih lancar dan motoriknya membaik. Tapi kalau untuk masalah telinga, kita harus mengesampingkan dulu apakah memang ada gangguan di telinga secara lokal. Jangan-jangan ada penyebab lain juga di telinga. Jadi ada dua hal yang menyebabkan tersebut gitu loh. Nah, Mas Lavi nih, mumpung ada Dr. Ziki kan, apakah ada yang mau ditanyakan ke Dr. Ziki mengenai Bell's palsy ini? Mungkin ini kali ya dok ya, kan ada orang kalau misalnya dia terkena Bell's palsy gitu ya, terus langsung baca, oh ini bisa sembuh sendiri mayoritas gitu kan. Sedangkan Mas Lavi ini udah 2 tahun dok. Nah kapan sih tepatnya, apakah ketika kena kita harus langsung ke dokter dan kira-kira bisa berulang nggak? Yang pertama kalau memang kena, harus langsung ke dokter. Langsung Karena kenapa? Yakin ya Bell's palsy bukan stroke.
Kan kita nggak pernah tahu, harus diperiksa oleh orang yang memang mengerti dan paham tentang masalah tersebut ya. Kemudian kalau memang ternyata Bell's palsy, alhamdulillah berarti bukan stroke. Tapi pengobatannya juga harus tepat, dan tepat ini sesuai dosis. Dosis itu harus dihitung oleh seorang dokter, gitu kan. Nah itu dia, jadi harus lebih cepat. Berarti bisa berulang juga ya dok ya? Bisa berulang. Bisa berulang artinya bukan kumat ya, tapi bisa kena lagi. Bisa kena lagi. Dok, siapa sajakah yang berisiko terkena Bell's palsy ini dok? Semua orang bisa terkena mengalami Bell's palsy ya. Tapi paling sering orang-orang yang mengalami daya tahan tubuhnya agak turun ya. Misalnya contoh orang yang kelelahan, mungkin tadi Mas Lafi kan karena menyetir mungkin dalam jangka waktu lama, nah ini bisa nih ya kan. Kemudian orang-orang yang memiliki diabetes, mengkonsumsi obat-obat penekan respon daya tahan tubuh, respon imun. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit imunitas ya, misalnya macam-macam, misalnya HIV, gangguan autoimun segala macam, itu bisa. Nah, ibu hamil pun bisa. Kalau Mas Lafi ini udah 2 tahun dok ya, kira-kira levelnya apa dok, Mas Bell's palsy-nya ini? Ringan, sedang, atau berat? Bell's palsy sebetulnya tidak ada levelnya. Dia tidak ada level dengan sedang berat, tapi memang ada gangguan lah intinya di situ kan ya. Jadi kalau saran saya Mas Lafi nanti coba bisa ke dokter saraf lagi, minta dicek kabel sarafnya. Kalau emang masih bisa ada strumnya intinya, ya masih bisa kita kejar mestinya. Setidaknya lebih perbaikan dari sekarang lah. Nah dokter bilang tadi ya, itu kan mengenai saraf ya dok ya, saraf wajah. Kira-kira ada komplikasi ke bagian-bagian tubuh lain nggak dok? Komplikasinya ini sebenarnya mungkin kadang kita nggak ngeh ya. Jadi karena salah satunya adalah matanya, kelopaknya tidak bisa menutup sempurna. Sedangkan kita fokus masalah di mulut miring, dan mulut miring. Ketika mulutnya sudah sembuh misalnya ya, tapi matanya saat sakit tidak ditutup dengan kasa basah, maka terjadi keratitis atau radang kornea karena matanya kering. Nah itu. Baik dok, tipsnya nih supaya masyarakat bisa terhindar dari Bell's palsy ini dok. Karena Bell's palsy ini memang masalahnya di daya tahan tubuh juga ya, yang mana sebabnya karena virus ini ada di mana-mana. Jadi daya tahan tubuh kita harus ya kan, makan yang bagus, istirahat yang cukup, olahraga, dan kita hindari daerah-daerah yang memang kalau memang tidak terpaksa, hindari daerah-daerah yang berpolusi atau emang udaranya kotor lah, intinya sih seperti itu. Jadi intinya adalah tingkatkan daya tahan tubuh dok ya? Daya tahan tubuh intinya. Makasih Mas Lafi ya. Mas Lafi, terima kasih dokter Ziki. Semoga cepat sehat, semoga cepat bisa normal kembali. Pemirsa Hidup Sehat tidak terasa 60 menit sudah, 30 menit ya. Semoga nanti balik lagi jadi 60 menit ya. 30 menit sudah kita menemani pemirsa di rumah. Kami pamit undur diri, saya Dr. Tengku Anissa. Dr. Hekal, Indonesia Hidup Sehat. Bye.